Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Inawati dengan NPM 2215100010. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data survei risiko ekonomi dengan Nordic Body Map (NBM) pada pekerja nelayan. Pola dan kluster keluhan bagian tubuh dengan keluhan tertinggi meliputi area lengan dan tangan, area punggung dan pinggul, dan area kaki. Hubungan pola keluhan dengan postur kerja dominan, kluster batang tubuh dan beban angkat. Nelayan sering mengangkat jaring dan hasil tangkapan dengan posisi tubuh yang tidak ideal. Gerakan mengangkat beban berat tanpa alat bantu secara berulang-ulang memberikan beban mekanik berlebih pada tulang belakang. Yang kedua, kluster ekstremitas atas dan gerakan repetitif. Aktivitas ini melibatkan gerakan repetitif yang intens serta membutuhkan kekuatan cengkraman. Tekanan berulang ini pada area pergelangan akan menyebabkan resiko CTS atau carpal tunnel syndrome. Ekstremitas bawah dan postur statis. Nelayan cenderung mempertahankan posisi jongkok atau berlutut yang lama. Ini memberikan tekanan kompresi pada sendi lutut sehingga seluruh responden melaporkan rasa sakit di area tersebut. Perbandingan dan segmentasi data. Pada nelayan itu berfokus pada 4 bagian tubuh, yaitu punggung, pinggang, lengan atas, dan lengan bawah. Sedangkan pedagang ikan berfokus pada 5 bagian tubuh, betis, pergelangan kaki, dan pinggang. Perbandingannya, kelompok nelayan ini manual handling berat yang melibatkan gerakan mengangkat, menarik, dan mendorong beban berat. Sedangkan kelompok pedagang ikan beban statis pada anggota gerak bawah seperti betis dan pergelangan kaki. Faktor utama adalah posisi berdiri statis yang lama di area kerja. Polanya meliputi distribusi beban. Pada nelayan, beban utama terletak pada bagian tubuh atas dan tengah karena aktivitas menarik dan mengangkat jaring, sehingga lebih terasa pada bagian tubuh bawah karena mereka lebih banyak berdiri diam di tempat saat berjualan. Risiko cedera spesifik. Nelayan memiliki risiko tertinggi terkena CTS, carpal tunnel syndrome, tipe pergelangan tangan. Sedangkan pedagang menunjukkan risiko yang lebih luas pada 14 bagian tubuh dalam jangka panjang yang mengindikasikan bahwa kelelahan berdiri statis menjalar hingga ke punggung dan bahu seiring berjalannya waktu. Tingkat keparahannya kritis. Ini ada 30% pekerja dengan skor sangat sakit dan keluhan umumnya 70% pekerja dengan skor agak sakit atau ringan. Hubungan temuan dengan postur dan gerakan. Memupuk dan menjangkau. Nelayan ini posisi tubuhnya tidak ideal saat mengangkat, menarik, dan mendorong. Memutar torso atau pinggang. Ini kecenderungan memutar tubuh atau pinggang saat membawa beban berat. Berjongkok atau berlutut dalam waktu lama. Postur ini dilakukan secara statis karena memperbaiki jaring di atas dek kapal yang secara langsung menyebabkan rasa sakit pada lutut. Postur tidak stabil. Ini mempertahankan keseimbangan di tengah ombak besar yang seringkali memaksa tubuh melakukan kompensasi postur yang membebani otot. Aktivitas repetitif yang berburuk kondisi itu menarik jaring dan menggulung tali, kekuatan cengkraman yang intens, memilah ikan, pengangkatan beban berulang tanpa alat bantu. Lingkungannya. Indikasi faktor lingkungan fisik yang berkontribusi terhadap keluhan ini ada getaran dan ketidakstabilan, kelembapan, dan kondisi basah. Adapun faktor organisasi yang berkontribusi terhadap keluhan ada beban kerja fisik yang tinggi, durasi kerja tanpa istirahat, dan pengulangan tugas repetitif. Beban dinamis melibatkan kontraksi otot secara berulang untuk mengatasi hambatan berat dari jaring di dalam air dan berat ikan. Pengangkatan beban secara manual tanpa alat bantu menyebabkan beban kejut pada tulang belakang setiap kali gerakan dilakukan. Otot punggung dan bahu harus kontraksi
terus-menerus untuk menahan berat tubuh dan beban kerja dalam posisi stabil di tengah guncangan ombak. Beban statis inilah yang memperparah oleh durasi yang lama saat memproses ikan atau memperbaiki jaring. Prioritas intervensi berdasarkan hierarki, rekayasa teknis, engineering control, ini pengadaan sistem katrol, pengendalian administratif, perbaikan teknik kerja dan rotasi. Rekomendasi perbaikan workstation, modifikasi kapal, sistem katrol mekanis. Spesifikasinya pemasangan winch elektrik atau hidrolik pada dek kapal, fungsinya untuk mengambil alih beban tarik jaring dari otot nelayan ke mesin. Perbaikan workstation pemilahan, ini meja adjustable. Spesifikasinya meja pemotongan ikan dengan ketinggian yang dapat diatur. Dimensinya disesuaikan dengan tinggi siku pekerja, rata-rata 95 atau 105 cm untuk laki-laki Indonesia. Permukaan meja dibuat miring 5-10 derajat ke arah pekerja untuk memudahkan jangkauan tanpa harus membungkukkan tulang belakang. Rekomendasi alat bantu angkat berupa gerobak dorong atau lori beroda. Spesifikasinya lori manual dengan sistem pengungkit, hand truck atau gerobak rendah. Modifikasinya pegangan dibuat setinggi pinggang sekitar 90 cm dengan diameter pegangan 3-4 cm agar nyaman digenggam. Administratif dan kesehatan. Rekomendasinya melakukan istirahat singkat untuk mengurangi durasi postur statis. Mengatur jadwal agar nelayan tidak melakukan tugas yang sama. Jenis pelatihan dan sosialisasi berupa pelatihan teknik manual handling yang ergonomis, edukasi penggunaan APD pendukung, dan pelatihan pemanasan cooling down spesifik nelayan. Keterbatasan survei dan rencana tindak lanjut berupa subjektivitas tinggi, hanya mengidentifikasi gejala bukan penyebab, kurangnya data intensitas dan durasi, dan recall bias. Metode tambahannya bisa berupa wawancara mendalam, interview, atau analisis menggunakan video. Rencana tindak lanjutnya, metode verifikasi efektivitas yaitu menggunakan pre-post, intervensi, analisis yaitu membandingkan data awal dengan data yang diambil setelah 3-6 bulan intervensi. Tindak lanjutnya, jika keluhan masih tinggi, melakukan investigasi ulang pada alat, mungkin desain katrol kurang pas dengan tinggi pekerja atau perilaku pekerja. Jika keluhan menurun, melanjutkan program sebagai standar operasional atau SOP, tetap dan memperluas implementasi ke kapal-kapal lain di wilayah tersebut. Refleksi pembelajaran dan kesimpulan, proses ini mengajarkan bahwa data subjektif adalah alarm untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas manusia dan tuntutan tugas. Menghubungkannya dengan kondisi objektif lingkungan kerja adalah kunci bagi seorang praktisi ergonomi untuk merancang solusi yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.